Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita baca buku Anda Bertanya Islam Menjawab yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Mutawalli Sya'rawi dari judul asli Anta Tasal wa Islam Yujib yang diterjemahkan oleh Abu Abdullah Al-Mansur dan diterbitkan oleh Gema Insani. Semoga Allah curahkan pahala kepadanya. Kita masuk ke dalam permasalahan ke-21 sekarang. Tentang keadilan yang hakiki. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan keadilan yang hakiki itu? Maka dijawab, keadilan yang hakiki dan sejati yaitu keadilan yang didasari oleh hukum buatan Allah, bukan oleh kehendak hakim atau kehendak penguasa. Keadilan yang dibuat oleh seorang hakim atas dasar kehendaknya semata dapat menciptakan suasana yang tidak tenang, tidak tentram, dan tidak memberikan sebagian kebahagiaan masyarakat. Bukan ciri manusia beriman apabila masih mempunyai pendirian bahwa Andalah yang dapat mengadili saya atau sayalah yang dapat mengadili Anda. Tetapi ciri manusia beriman selalu berpedoman bahwa Allah lah yang dapat mengadili. Saya dan Anda berpegang dari hukum-hukum yang dibuatnya. Celaka sekali apabila Anda beranggapan bahwa keadilan hanya urusan akhirat saja, tidak lagi menyangkut kepentingan dunia. Keadilan tidak mungkin ada jika tidak ada yang hak dan batil. Keadilan juga tidak dijumpai apabila tidak ada kezaliman dan yang dizalimi. Firman-Nya bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Ali Imran 182. Maksud dari ayat ini yaitu bahwa keadilan merupakan sifat dari sifat-sifat Allah. Tidak ada satupun manusia termasuk para hakim yang dapat menyamainya. Sudah menjadi kodratnya memang bahwa manusia tidak akan bisa melaksanakan keadilan secara sempurna sebagaimana keadilan dari Allah. Tidak akan mungkin akan berharap hakim sama dengan Allah. Sebagaimana firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah 26. Anda boleh mencintai apa saja yang ingin Anda cintai atau Anda lebih condong kepada satu dari dua atau lebih pilihan. Menyangkut masalah ini, Allah memberi peringatan kepada kita, firman-Nya, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nisa 129. Hakim adalah manusia biasa. Ia dapat berbuat salah. Dan kesalahan yang dilakukan bisa timbul dari orang-orang yang memang akan menjerumuskannya. Sehingga ia mempunyai keberanian untuk berbuat salah. Tanggung jawab dalam proses peradilan adalah bersama antara hakim dan yang diadili. Anda berharap seorang hakim berani untuk mengemukakan kebenaran. Anda juga harus membuat yang diadili berbuat sama. Tertuduh di pengadilan akan mendapat perlindungan dari Allah. Bukan karena hakim takut kepada jaksa, pembela, penguasa atau manusia lain. Ia dapat dilindungi hanya karena takutnya hakim kepada Allah. Hakim bukan hanya ada di pengadilan saja. Hakim ada di keluarga, di tempat kerja,
di jalan raya, dan di mana-mana. Hakim juga ada pada diri Anda. Barang siapa seseorang takut kepada Allah, maka orang lain akan takut kepadanya. Barang siapa takut kepada manusia, maka dia ditakutkan oleh Allah dari segala-galanya. Permasalahan 22. Iman dan Hajarul Aswad. Pertanyaannya, apakah arti keimanan dari Hajar Aswad? Dan apakah benar telapak kaki di batu itu adalah telapak kaki Nabi Ibrahim? Maka dijawab, maksud dan tujuan yang dikehendaki Allah dengan membiarkan Hajar Aswad di tempat yang suci mempunyai arti keimanan yang besar. Arti keimanan di sini yaitu menunjukkan bahwa manusia bukan hanya sekedar mengerjakan taklif, paksaan, selainan mampu untuk berdiri di atas batu. Ketika itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri di atas batu itu untuk lebih meninggikan bangunan Ka'bah. Nabi Ibrahim dalam mengerjakannya memindah-mindahkan batu tersebut sampai seluruh bangunannya sempurna. Permasalahan 23. Ayat Quran bertentangan. Pertanyaannya, ada ayat Quran bertentangan. Saya melihat dalam Quran Al-An'am 164. Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ayat tersebut bertentangan dengan surat An-Nahl 25 yang bunyinya, ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah amat buruk apa atau dosa yang mereka pikul itu. Maka dijawab, arti ayat yang pertama yaitu bahwa tidak ada tuntutan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Tidak ada tuntutan dosa lewat perantara. Sedang ayat yang kedua maksudnya yaitu apabila seseorang disesatkan dan orang tersebut tidak tahu kalau ia sesat atau disesatkan, maka orang yang menyesatkan itulah yang menanggung dosanya. Sasaran dari ayat itu memang berbeda. Bukan ayatnya yang bertentangan. Ayat yang pertama pembebanan dosa karena dirinya sesat, sedangkan ayat kedua karena menyesatkan orang lain. Permasalahan 24. Syariat dan hakikat. Pertanyaan, apakah bedanya syariat dengan hakikat? Maka dijawab, Anda melaksanakan syariat berarti Anda mengerjakan perintah Allah yang wajib tanpa alasan apapun untuk meninggalkannya. Misalnya soal solat. Tiba waktu solat, Anda bangun, kemudian wudhu dan kemudian solat. Maka Anda telah mengamalkan syariat dengan tata cara solat yang benar. Masalahnya, apakah dalam mengerjakan itu Anda benar-benar hanya solat karena Allah dan untuk Allah, atau hanya riya, atau pura-pura supaya orang melihat Anda solat? Itulah yang dimaksud hakikat, yaitu melaksanakan syariat dengan hukum dan tujuan yang dikehendaki Allah dalam mengamalkan syariat secara mendasar. Jadi, syariat adalah melaksanakan perintah wajib dengan segala bentuknya, sedangkan hakikat ialah melaksanakan apa yang disyariatkan itu secara inti dan pokoknya. Hakikat ialah rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Allah dapat menilai apakah manusia dalam melaksanakan syariat itu sebagaimana yang dikehendakinya atau asal-asalan saja, hanya sekedar selesai mengerjakan tugas. Ada yang berpendapat bahwa barang siapa yang mengamalkan syariat tetapi tidak mengamalkan hakikat, sebenarnya dia munafik. Contohnya kejadian pada zaman Rasulullah, ketika itu orang-orang munafik ikut sholat bersama Rasulullah. Bahkan menempati barisan pertama. Dari segi syariat mereka mengamalkan. Tetapi dari hakikat
lain lagi penilaiannya. Bisa dimisalkan juga dari kejadian sehari-hari pada sebuah kantor. Sang direktur yang rajin bekerja memerintahkan kepada bawahannya supaya dalam bekerja harus disiplin waktu, melarang makan minum dalam bekerja, dan memberi sanksi bagi yang melanggar. Peraturan-peraturan itu ditaati oleh pegawainya. Tetapi apakah si pegawai itu cara bekerjanya sesuai dengan yang dituntut oleh atasannya? Tegasnya, syariat ialah bentuk ibadah, sedangkan hakikat adalah maksud yang diharapkan oleh yang menetapkan syariat. Orang yang hanya mengamalkan syariat saja tidak terdapat cahaya jernih pada wajahnya, tetapi orang yang mengamalkan hakikat akan terlihat pada wajahnya kejernihan, cahaya, dan sinar yang cerah atau nur. Permasalahan 25. Kenikmatan yang datang dan hilang. Pertanyaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita agar tidak bersedih jika kehilangan kenikmatan dan juga tidak berlebih kegembiraan jika merasakan kenikmatan. Firman-Nya, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu dan supaya kamu tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Al-Hadid 23. Tetapi kebanyakan manusia susah memegang ayat itu. Kenapa? Maka dijawab, kenikmatan datang kepada Anda bisa sebagai ujian, yaitu kenikmatan itu malah merugikan Anda. Ini terjadi mungkin karena Anda tidak melaksanakan hak Allah. Jika Anda mengalami seperti itu, lebih baik Anda menyibukkan diri kepada hal-hal yang bermanfaat daripada Anda hanya termenung sedih memikirkannya. Buat apa mencari pelarian dengan mengerjakan sesuatu yang tidak baik? Padahal waktu kita bisa dipergunakan untuk mempersiapkan kegiatan baru sebagai pengganti dari kenikmatan yang hilang itu. Janganlah Anda berpikir bahwa hilangnya kenikmatan adalah gara-gara suatu peristiwa yang Anda tidak ketahui sumbernya dan karena Anda tidak mampu menolak kedatangannya. Sebaliknya, jika Anda mendapat kenikmatan, Anda tetap menjalankan kewajiban dengan melaksanakan hak-hak Allah. Dan jika Anda kehilangan kenikmatan, anggaplah bahwa itu adalah sesuatu yang sudah lewat. Kemudian Anda mencari sumbernya dan Anda mencari penjegahnya. Permasalahan 26. Apakah manusia dapat menciptakan amal perbuatannya sendiri? Pertanyaan, para filsuf berpendapat bahwa manusia itu sebagai pencipta amal perbuatannya sendiri. Pendapat semacam ini sama dengan kaum Mu'tazilah. Alasannya bahwa hal itu sebagai bukti akan keadilan Allah. Manusia mendapat pahala atau siksa adalah didasari perbuatannya sendiri. Apakah benar pendapat itu? Maka dijawab, dipertimbangkan secara akal saja pendapat seperti itu tidak benar. Mari kita buktikan. Arti dari perbuatan, fi'il, yaitu pengarahan kekuatan untuk melahirkan suatu kejadian yang sebelumnya tidak ada. Lalu, apa-apa saja yang diperlukan untuk melahirkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Islam mengajarkan kepada kita bahwa untuk mewujudkan amal perbuatan diperlukan 7 unsur sebagai syaratnya. 1. Kekuatan. 2. Akal yang direncanakan. 3. Pengarahan tenaga. 4. Materi amal perbuatannya. 5. Waktu. 6. Tempat. 7. Alat-alat. Apabila ada yang berpendapat bahwa untuk menciptakan amal perbuatan adalah dari manusia sendiri, coba tolong sebutkan yang mana dari 7 unsur tersebut di atas. Tidak mungkin manusia bisa mencipta akal atau tenaga atau sasarannya. Misalnya, Anda hendak berdiri, timbul hasrat dalam hati untuk berdiri. Anggota tubuh yang mana yang dapat melakukan tugas sampai Anda bisa berdiri? Pasti Anda tidak tahu. Anda hanya tahu bahwa Anda sudah berdiri. Selesai. Begitu pula bila ingin menggerakkan tangan, kepala atau lainnya. Coba kita kaji lebih dalam lagi. Misalnya Allah mengambil fungsi akal Anda. Apakah mungkin Anda dapat merencanakan amal perbuatan? Tubuh Anda lumpuh. Anda tidak mampu berkutik untuk melakukan gerakan badan. Dari contoh-contoh itu jelas bahwa
unsur-unsur perbuatan bukan dari manusia. Manusia tak akan mampu menguasainya. Sebatas berpikir, manusia bisa menimbang atau memilih dua alternatif, memilih berbuat atau tidak, memilih berdiri atau duduk, hanya itu saja. Permasalahan ke-27, fitrah manusia menolak syirik. Pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan fitrah yang sehat akan menolak syirik? Maka dijawab, Allah berfirman, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Al-Baqarah 22. Manusia tahu bahwa sekutu-sekutu itu tidak bisa menciptakan makhluk apapun. Tidak bisa menghamparkan bumi dan membangun langit. Tidak bisa menurunkan hujan. Tapi kenapa manusia masih saja menyekutukannya? Sebabnya ialah bahwa kaum musyrikin minta bebas sebebas-bebasnya. Mereka tidak mau diikat atau diberi perintah atau larangan. Mereka menganggap bahwa adanya ikatan hanya membatasi saja. Padahal Allah memberikan batasan itu hanya karena rasa cinta dan kasih sayangnya. Allah membatasi Anda dengan peraturan-peraturan adalah dimaksudkan untuk melindungi Anda dari kesewenang-wenangan berjuta-juta manusia kepada Anda. Orang-orang yang beriman tahu hikmah dari batasan itu. Adanya batasan-batasan tersebut justru menimbulkan rasa cinta kepada Allah. Tetapi sebaliknya, orang musyrikin tetap saja akan menyamakan kesukaannya kepada Allah dengan kesukaan kepada sekutu-sekutunya. Firman Allah, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Al-Baqarah 165. Orang-orang musyrik tahu persis bahwa sekutu-sekutunya tidak mampu menghilangkan kemudaratan. Lalu mereka memohon kepada Tuhan yang sebenarnya. Tetapi setelah hilang kemudaratan itu, ia kembali kepada sekutu-sekutunya lagi. Firman-Nya, dan apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila Tuhan memberikan nikmat kepadanya, lupalah ia akan kemudaratan yang pernah ia berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya sebelum itu. Dan dia mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu sementara waktu, karena sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Az-Zumar ayat 8. Permasalahan ke-28. Hunafa, orang-orang yang lurus. Pertanyaan, Hunafa adalah kelompok orang pada zaman jahiliyah yang menolak perilaku dan peribadatan jahiliyah. Bagaimana ceritanya? Maka dijawab, Hunafa ialah orang-orang soleh yang tidak mengikuti segala perilaku kotor dan tata cara peribadatan jahiliyah yang mereka anggap tidak masuk akal. Mereka berusaha mencari kebenaran. Mereka berkata, kami tidak sependapat dengan cara-cara jahiliyah, menyembah dan memuja berhala. Berhala-berhala itu adalah buatannya sendiri. Jika pecah ditambal, jika patah disambung, lalu disembah lagi. Sungguh tak masuk akal. Kami sangat prihatin akan kejadian-kejadian itu. Keprihatinannya membuat mereka pergi mengembara ke negara lain untuk mencari agama yang benar. Sebagiannya lagi tetap bertahan dan tidak ikut-ikutan dengan ajaran baru yang dapat menghilangkan kekalutan pikiran. Permasalahan ke-29. Mengapa perlu diutus Rasul? Pertanyaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul kepada manusia agar mau mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikannya. Perjuangan para nabi dan rasul berat sekali, banyak berkorban dan menderita. Kenapa Allah tidak memaksa saja kepada manusia agar mereka beriman tanpa harus sulit-sulit mengajaknya lewat perantara? Maka dijawab, betul pendapat Anda. Sebenarnya Allah mampu memaksa manusia untuk beriman kepadanya, tapi Allah tidak mau melakukan itu. Bagi Allah,
mengutus rasul yang bertugas untuk memaksa setiap umat di zamannya? Mudah saja. Sebagaimana firman-Nya, "Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fadallat a'naquhum laha khadi'in." Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya. Asy-Syu'ara 4. Pernah juga Allah mengutus Nabi dan Rasul dengan diberi kekuatan yang dahsyat dengan memaksa segala yang ada di atas bumi pada masanya untuk tunduk kepadanya. Misalnya Nabi Sulaiman. Beliau menguasai angin, punya pasukan tentara kuat, terdiri dari manusia dan jin, menguasai segala macam hewan dan paham bahasa hewan, serta dijamin akan menang jika melawannya. Dengan gampang Allah menciptakan Nabi dan Rasul seperti itu. Tapi Allah tidak mau melakukannya untuk semua Rasulnya. Allah menghendaki agar manusia datang kepadanya dengan pilihan hatinya sendiri. Itulah bedanya antara manusia dengan makhluk lainnya. Manusia diminta dengan kesadarannya untuk beriman dan menyatakan, "Aku memilih keimanan dan ketaatan kepadamu. Aku menjauhi semua laranganmu dengan menggunakan hak pilihanku yang engkau berikan kepadaku, agar pahala dan ganjaranku di sisimu besar. Ya Tuhan, aku datang kepadamu dengan pilihanku sendiri, mengikuti jalanmu yang lurus." Permasalahan ke-30, khalifah di bumi. Pertanyaan, kita sering mendengar ucapan bahwa manusia adalah sebagai khalifah di bumi. Saya sendiri tidak mengerti artinya. Dapat diterangkan apa maksudnya? Dan bagaimana hubungannya manusia sebagai khalifah dengan Tuhannya? Maka dijawab, manusia sebagai khalifah di bumi adalah untuk mengerjakan tugas yang sudah ditetapkan, yaitu menjalankan sunnah-sunnahnya. Manusia tidak bisa membuat apa yang dibuat Allah. Manusia hanya bisa mengembangkannya saja. Sebagai contoh, seorang petani menanami lahan, tanaman tumbuh. Lalu kita tanyakan pada petani itu, apakah dia yang menarik tanaman itu dari akar sehingga naik dan menjadi besar? Tentu jawabannya tidak. Petani mencangkul tanah dan meletakkan bibit, kemudian menyirami dengan air. Dipelihara lahan dan bibit tanaman saban hari, tetapi dia tidak tahu apa proses yang terjadi antara bibit itu dengan lahan. Dia hanya tahu bahwa bibitnya menjadi tanaman dan berkembang subur. Sang petani menanam itu di lahan milik Allah, dengan air milik Allah, dan kekuatan serta kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Untuk menyadarkan manusia akan status dan kebesarannya, Allah mengatakan, "Afara'aitum ma tahruthun? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un?" Maka apakah kamu memperhatikan apa yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkan ataukah kami yang menumbuhkannya? Al-Waqi'ah ayat 63-64. Manusia hanya menanam dan mengolah, yang menumbuhkan Allah. Apabila manusia yakin kalau dia yang menumbuhkan, maka coba buat bibit yang bukan bibit dari Allah. Kemudian tanam di tanah yang bukan milik Allah. Siram dengan air yang bukan dari Allah. Jika Anda bisa melakukan itu semua, berarti Anda betul-betul yang menumbuhkannya. Diberinya manusia pangan secara teratur. Lalu jangan mengira kalau makanan yang dimakannya itu semata-mata dari tanaman usahanya. Firman-Nya, kalau kami kehendaki, pastilah kami jadikan dia kering dan hancur. Maka jadilah kamu heran tercengang. Kita kaji tentang persoalan kehidupan. Maka kita akan sepakat mengatakan bahwa tidak ada satu makhluk pun yang dapat hidup abadi. Sudah keputusan Allah bahwa yang namanya makhluk akan mati. Firman-Nya, kami telah menentukan kematian di antara kamu dan kami sekali-sekali tidak bisa dikalahkan. Al-Waqi'ah ayat 60. Wallahu a'lam bissawab.